hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semuanya. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini, bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran, dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi, membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran, kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya? Melihat Dia yang berfirman di baliknya. Hanya dengan satu. Melihatnya harus dengan terang mata kolbumu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih. Yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, 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 gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya, saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu berkilauan seperti bintang, seperti mutiara. Gimana? Yes. Karena mengalami semuanya yang dikatakan. Jadi tinggal yes, yes, yes. Coba yang belum mengalami, bingung kan? Tuh. Ajujajatu kaukab duriyyu yuqadu min sajaratim mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Di situ kamu akan bisa melihat zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah, pohon zaitun yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Awas, bukan dari timur, bukan dari barat, berarti dari dirimu sendiri. Gimana? Yes. Walau lam tamsas hunar. Dia itu sudah bercahaya walaupun tidak sentuh api. Gimana? Yes. Nur ala nur. Yahdillahu li nuri mayyasha. Wa yadribullahul amsala linnas. Saya tanya, yang saya bicarakan tadi perumpamaan apa kenyataan? Kenyataan, ayah, sampai nangis. Sebelumnya perumpamaan. Betah di perumpamaan. Betah selama ini. Ini ada berapa orang nih yang hadir nih? Ada 100 orang? Seumpama saya punya uang sekarang 1 triliun, 100 triliun. Saya kasih semua kalian itu pulang satu orang 1 triliun. Gak sayang saya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Saya bagi semuanya. Gak sayang. Gak sayang. Kalian nanya, terus
Ayah gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Mau dibagi uang? Seumpama saya punya uang 100 triliun, saya bagi satu orang, mau? Kalau kalian mau, kalian harus periksa ke rumah sakit jiwa. Kalau gitu saya tanya sekarang, selama ini belajar Quran perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Betah? Kalau kalian gak betah, di situ berarti waras. Kalau betah di perumpamaan sama saja. Seumpama saya punya uang banyak, saya keliling dunia. Keliling dunia enggak? Seumpama saya punya uang banyak, saya tiap hari makan di restoran yang mahal. Makan di restoran enggak? Seneng yang gitu? Lucu kalau kita seneng yang gitu. Yuk sekarang. Sesulit apapun kitab suci, kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya, tidak ada lagi yang namanya perumpamaan. Semua adalah nyata senyata-nyatanya. Saya bilang, dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia berubah jadi pemuda yang beriman. Namanya Ashabul Kahfi. Puas dengar cerita itu? Puas dengar cerita itu? Kalau yang waras, gimana caranya supaya saya jadi Ashabul Kahfi? Saya pengen masuk juga dong ke dalam gua supaya saya jadi orang beriman. Guanya ada di mana? Kan pasti nanya. Gitu nggak belajar selama ini? Oh, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Saya waktu baca Quran itu, ini cari kerjaan aja Allah. Kenapa sih tidak langsung tidurnya 309 tahun? Susah amat. Tapi di Quran itu dikatakan tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Gak mungkin sekelas Allah berfirman, gak ada maksudnya. Dan saya tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya? Ternyata. Pengen tahu? Nanti. Ya alami dulu. Harus tidur dulu kalian 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa umurnya Ashabul Kahfi tidurnya selama itu? Lagian ngapain masuk gua kalau cuma tidur doang? Betul nggak? Ini tidur bahasa Quran. Tidur itu artinya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya fana billah. Karena manunggal bersama Allah. Itu tidurnya orang yang berilmu begitu. Bukan tidur ngorok kayak kalian. Cuman kata tidur dipahami oleh otak kita tidur seperti ngorok. Padahal itu tidur yang dimaksud adalah gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Begitu ketemu dengan dia, fana billah. Itu yang sebenarnya tauhid. Sudah ngalami gitu belum? Belum ngalami. Kalian baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ngomong doang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Betul? Karena cuma ngomong la ilaha illallahnya, cuma dibaca 100 kali habis sholat, apa yang terjadi? Kesadaranmu tidak pernah berubah. Hidupmu gitu-gitu aja. Kalau orangnya sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada selain dia. Apapun yang terjadi pasti dia di belakangnya. Saya terima. Gak ada penolakan lagi. Gitu gak hidupmu? Enggak. Ditipu orang terima? Kalau yang sudah la ilaha illallah gak gitu. Sekalipun itu menyakitkan saat ini, tapi pasti di belakangnya Allah sedang mengajarkan sesuatu. Supaya kamu tidak melekat pada hartamu. Aku ambil sementara waktu hartamu. Orang yang sadar dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menenangkan. Karena kalian terlalu sibuk baca. La ilaha illallah tidak jadi sikap. Tidak jadi sudut pandang dalam hidup. Apa yang terjadi? Cuman pintar baca doang. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini dipakai oleh orang-orang yang pemula jadi penceramah supaya dianggap orang. Kan begitu, itu salah kaprah.
Bagaimana orang bisa menyampaikan pengetahuan pada orang lain kalau pengetahuannya parsial? Pengetahuan yang disampaikan pada orang itu harus universal. Ada yang salah memahaminya di sini. Karena apa? Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Sampaikan walaupun satu ayat, maksudnya sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Apa tanda Allah dalam diri kita? Apa tanda Allah dalam diri kita? Tanda Allah dalam diri kita adalah kehadirannya. Adanya ruhku yang Allah tiupkan kepada diri kita. Sudah kenal ruhku belum? Kalau belum kenal, berarti tanda itu aja belum kenal. Apa hak bicaramu? Karena selama ini yang dimaksud sampaikan walaupun satu ayat, ayat yang dimaksud itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Begitu? Akibatnya apa? Salah kaprah. Jadilah banyak ya. Iya. Yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu masih tertutup. Membicarakan kebohongan berulang-ulang. Kan bahaya. Karena kebohongan kalau diulang-ulang terus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Itu jadi paradigma. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu itu mengalami, bukan apa kata orang. Paham? Nih saya kasih peringatan ya. Oh saya alhamdulillah sudah hafal. Hafal apa? Zalikal kitab la raiba fih. Alhamdulillah satu ayat. Besok langsung buka pondok pesantren. Karena perintahnya sampaikan walaupun satu ayat. Ntar dulu. Satu-satunya tanda Allah pada dalam dirimu itu adalah ruhku. Maka Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Udah kenal belum? Dengan ruhku, bagian dari dirinya Allah dalam diri kita. Itu tanda Allah. Makanya kalau belum kenal situ mohon maaf. Jadinya apa? Membaca kitab suci dengan mata. Dapatnya apa tadi? Kata-kata. Membaca kitab suci dengan pikiran. Jadinya apa? Hanya serangkaian pengetahuan. Tapi kalau membaca kitab suci dengan terang mata kalbumu, kamu akan melihat yang berfirman. Gitu. Ini basic teori ya. Oke. Jadi ayat artinya apa? Artinya tanda. Nah, Allah mengatakan di Quran surat An-Najm. Saya mau tunjukkan deh. Satu ayat aja supaya semuanya mengerti. Ini saya tutup dulu. Nah, oke, lihat sini semuanya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Hu di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Makanya Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Lihat. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaranmu. Sidratul muntaha bukan di sana, bukan di langit yang sana. Kan Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada, dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya, indaha jannatul ma. Melihatnya harus di pusat kesadaranmu. Harus sadar. Lanjut. Indaha jannatul mawa. Ada apa di sidratil muntaha? Indaha, di dalamnya ada taman cahaya. Indah. Ada raudatul jannah. Indah. Bukan berdesak-desakan di sono. Terus selanjutnya. Idyaksa sidrati magyaksa. Ketika sidratul muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa mengisolasi diri dari semua yang selain dia. Itulah pentingnya kita belajar tafakur. Itu yang namanya pangkur, mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri latihannya gimana? Yuk saya latih sekarang. Kalau ini saya buka. Boleh sekarang, jangan tersinggungan, jangan gampang marah,
jangan baperan. Itu namanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ini latihan pertama. Saya akan mudah membawa orang kayak gini kalau dia sudah bisa begitu, sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf kalau saya lihat wajah kalian itu masih seperti luka yang menganga. Maaf ya. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja langsung bereaksi. Nih wajah-wajahnya begini, seperti luka yang menganga. Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya. Udah pasti marah, model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan, ntar dulu. Ayo, latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan, mulai tidak baperan, mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil, pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu walaupun masih gampang kena angin. Ya? Oke, itu aja. Lanjut dulu. Mazagol basyuru wa ma togo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panon poi di sasate itu ini. Panon poi di sasate itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ, akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Maaf, Bapak Ibu. Saya kalau ditanya udah berapa ribu kali baca Quran, gak kehitung. Saya sehari saja baca Quran itu bisa berkali-kali itu. Baca. Kok bisa? Lah bacanya pakai mata kolbu. Cepet. Oke. Pusing kan? Pusing. Memang saya sengaja supaya kalian pusing. Kalau selesai ngaji dengan saya pusing, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ditanya, tanya ini dulu pelajaran agama kan? Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang. Semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak ngitung? Percaya. Karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru ya, guru agama. Quran 6.666 ayat. Pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa. Luar biasa. Saya kasih tahu. Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Nah itu.
Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Miskatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini.